Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In tubdus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tunaha fuqara'a fa huwa khairul lakum kafirun ankum min syai'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Pendengar yang berbahagia, kesempatan kali ini saya akan sedikit mengulas tentang menanamkan sifat ikhlas. Setiap orang memiliki motivasi dan tujuan dalam berbuat sesuatu. Motivasi dan tujuan inilah yang disebut dengan niat. Di dalam ajaran Islam, niat sangatlah penting. Lalu bagaimana seharusnya niat yang ditanamkan dalam diri seseorang muslim? Dalam ajaran Islam, niat harus ditujukan kepada Allah. Selanjutnya, memurnikan niat untuk Allah. Ini disebut dengan ikhlas. Jadi ikhlas adalah memurnikan niat hanya untuk Allah. Kebalikan dari sifat ikhlas adalah riya. Yang dimaksud dengan riya adalah berbuat sesuatu selain dari Allah. Karena itu riya dianggap sebagai syirik kecil. Para ulama mendefinisikan ikhlas dalam banyak takbir. Itu sudah cukup untuk menggambarkan bahwa ikhlas memang urusan hati yang sulit ditakar keberadaannya. Ia hanya bisa dirasakan dan sulit untuk didefinisikan. Hanya Allah dan pelakunya yang tahu. Sahabat pendengar yang berbahagia, Yusuf Qaradawi menyebutkan tanda-tanda keikhlasan dalam beramal. Misalnya, ittihamun nafs, selalu mengoreksi diri. Maksudnya adalah mempertanyakan kepada diri sendiri apakah amal yang dilakukan sudah benar-benar dilandasi niat yang tulus. Apakah dalam niatnya tercampur dengan riya? Pertanyaan seperti ini penting agar setiap orang senantiasa berhati-hati menjaga keikhlasannya dalam beramal. Yang kedua, al-khawfu minasyuhar. Tidak senang kemasyhuran dan popularitas. Popularitas itu tidak selamanya buruk. Bahkan dalam konteks tertentu, popularitas itu diperlukan bagi seorang muslim. Hal itu bertujuan supaya kembali kebaikan yang terkandung dalam amal yang dilakukan bisa bermanfaat untuk orang lain. Bahkan ada kalanya popularitas itu dicari. Namun itu sebagai sarana untuk mensosialisasikan kebaikan. Bahkan juga untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Yang ketiga, isarul a'malil khafiyah. Artinya lebih menyukai amal-amal yang tersembunyi. Menyembunyikan maupun menanamkan amal itu sebenarnya sama-sama baik. Sama-sama dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Selama dua-duanya dilandasi dengan keikhlasan. Al-Quran, Allah berfirman, kaitan dengan sedekah yang ditampakkan dan disembunyikan. Surat Al-Baqarah 271 yang tadi saya bacakan. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat tadi menyembunyikan atau menampakkan sedekah itu sama-sama baik. Dipuji Allah dan mendapatkan keutamaan. Apalagi kalau dalam menampakkannya itu ada tujuan memberikan motivasi kepada orang lain dalam bersedekah. Namun jika memang bisa disembunyikan, maka masih dalam ayat tadi juga menyembunyikannya itu lebih baik. Yang keempat, an-nasyitu bisirri wal alaniyah. Sama kualitas amalnya, baik sama sendiri maupun bersama. Jika seseorang beramal dengan landasan ikhlas karena Allah, maka yang dijadikan sebagai pegangan adalah pengawasannya. Jadi sebelum berbicara tentang pengawasan manusia, terlebih dahulu kita memikirkan penilaian Allah. Karena pengawasan Allah ini melekat sepanjang waktu, maka ia akan senantiasa menjaga kualitas amalnya dan semangat dalam kerjanya sepanjang waktu itu pula. Yang terakhir,
Taqdimu ridhallahi ala ridhon nas. Mendahulukan ridho Allah daripada ridho manusia. Berkait dengan pengawasan Allah dan pengawasan manusia, maka seorang muslim yang beramal dengan ikhlas kadang-kadang harus menemui keadaan di mana ia harus memilih antara ridho Allah dengan ridho manusia. Mudah-mudahan saja keadaan ini tidak sering terjadi. Namun jika hal itu terjadi, maka sebisa mungkin seseorang harus mendahulukan keridhaan manusia dibanding keridhaan Allah. Ini menjadi bukti bahwa beramal karena Allah, bukan karena manusia. Sahabat pendengar yang berbahagia, sekarang ini saja yang dapat saya sampaikan. Pada kesempatan ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Nasrunallah fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.